Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tadi sudah melakukan observasi di kelas. Tujuannya ini adalah kegiatan pasca observasi. Salah satu untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita, apa saja barangkali kekurangan atau apa saja yang perlu tingkatkan menjadi bahan acuan kita untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya baik Pak Kardi, bagaimana perasaannya tadi di kelas? Sudah plong ini kayaknya tadi ya. Menjadi artis di amatin teman-teman. Tapi bagi saya challenge juga ya ketika kita telah mendapatkan beberapa pengetahuan dari DP, ketika ini saya implementasikan di kelas saya, bagi saya secara pribadi tantangan pribadi buat saya. Yang kedua, bersama anak-anak itu ternyata banyak hal yang menjadi faktor ya, entah itu faktor yang menguatkan atau melemahkan gitu. Tadi kita semua di sini sudah mengamati ya bagaimana Bapak menyampaikan pembelajaran sudah sangat luar biasa, dari mulai rangkaian pembukaan, pembelajaran ini sampai penutup. Strateginya juga luar biasa ya, semua media sudah dipergunakan. Mungkin ada beberapa hal catatan refleksi Bapak sebagai guru, hal apa saja sih yang perlu diperbaiki? Tadi yang pertama ada hal sih yang menurut saya agak ganjal ya. Tadi pertama pas prepare ada beberapa peralatan saya yang kurang optimal, sempat listrik colokannya nggak pemerap bahasa Indonesia nggak pas banget. Terus kalau proses pembelajaran sih saya jujur nih Bu ya, kurang bisa membangkitkan keterlibatan siswa ya. Kayaknya anak itu tadi diajak diskusi kayak agak berat-berat gitu ya, suruh menyampaikan pendapat juga kayaknya agak malu atau nggak percaya diri gitu ya. Itu sih kendala saya sih itu. Sekarang mungkin upayanya Pak ya, biar nanti pembelajaran ke depan anak bisa lebih aktif, percaya diri. Upaya apa yang akan Bapak lakukan? Dari tadi sih sempat akhirnya saya berpikir ya, apa ini ya supaya mereka terlibat. Sepertinya saya harus membuat materinya itu lebih rinci dan lebih detail lagi, agar mereka bisa mendapatkan langsung ya poin to poin apa yang di LKPD dan apa yang di bahan materi anak-anak. Terus sepertinya LKPD-nya juga harus saya buat lebih rinci lagi lah, agar mereka itu tidak ngeblank banget sih, kayaknya penting banget gitu ya Pak. Walaupun saya sudah nge-share tuh sehari sebelumnya ke anak-anak gitu, jadi memang kayaknya kendala anak dalam pengetahuan awal mempelajari di rumah itu harus ada dulu, harus saya ingatin dulu, harus saya perbaiki dulu. Terus yang kedua, LKPD dan materi itu harus saya buat lebih detail lagi menurut saya itu. Kira-kira menurut Bapak terkait pembelajaran diferensi KSE-nya sudah terpenuhi atau belum gitu? Terkait KSE ya, tadi saya melakukan beberapa treatment tindakan ada di awal dan di akhir ya, dan di proses juga tahap penyusup saya ini. Kalau yang pertama saya merasa cukup agak optimal, masih masuk, tapi kayak agak yang terakhir di penutup saya kurang maksimal sih itu sih. Terus kalau di diferensiasi saya merasa udah cukup saya lakukan. Tadi saya juga menggiring anak ke yang kinestetik itu ke bengkel juga, ikut keterlibatan mengamati dan menanyakan wawancara langsung kepada para orang atau sumber daya yang ada di bengkel di IKTS. Ini dari tujuan pembelajaran tadi kan di awal praobservasi ada dari knowledge ya, keterampilannya dengan sikap. Kira-kira capaian dari pengembangan itu bagaimana? Dari tujuan pembelajarannya ya tadi
terkait knowledge-nya itu ada 3 terkait memilih, terus memilih, terus mengidentifikasi atau menyebutkan, sama memelihara. Tadi sebenarnya ada satu hal yang kurang maksimal dicapai situ, yaitu memelihara ya, karena keterbatasan waktu dan anak juga belum mendapatkan bacaan yang maksimal. Terus dalam hal kelompok, belajar kelompoknya juga tadi menurut saya sudah cukup sih, mereka bisa bekerja atau berkolaborasi dengan tim secara kelompok. Saya lihat juga sudah cukup baik Pak ya, di diferensiasi dari mulai konten, proses juga produk sudah terlihat ya, anak sudah bahwa ada hasil yang dipresentasikan di kelas. Ini menurut Bapak, kalau kita pakai skala ya, penilaian pribadi menurut Bapak sudah mencapai skala berapa gitu pada saat tadi mengajar? Angka 65. Kecil banget Pak, tidak percaya diri. Harus yakin Pak, percaya diri. Jadi sekarang mau tanya nih ya, teman sejawatnya Bapak dengan Pak Ahmad Syarif. Ya, Bapak tadi menemani kita di kelas. Bagaimana Bapak sebagai observer ya? Apa saja yang Bapak amati atau mungkin sedikit memberikan komentar terkait dengan Pak Kardi? Maaf sebelumnya Pak Kardi. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya memberikan komentar dari awal sebenarnya udah bagus ya, dari mulai motivasi sampai memberikan asesmen awalnya. Yang saya ingin komentar itu di bagian waktu peserta didikan sebenarnya udah dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar masing-masingnya. Nah di situ apa perbedaan itu belum muncul dari peserta didiknya Pak. Jadi yang tadinya kinestetik diajak ke RTS kan, begitu mereka balik googling lagi gitu. Jadi waktu mereka di RTS itu tidak bisa menerjemahkan informasi yang mereka dapat menjadi sebuah laporan gitu kan. Jadi waktu kita dia balik googling lagi. Begitu juga yang di bagian visual ya, kan itu kan Bapak udah menampilkan video banyak ya, kan kita juga lihat. Tapi mereka itu cuma di klik sebentar gitu, terus ini apa sih gitu, dimatiin lagi. Akhirnya nyari lagi kan helmet fungsinya untuk apa. Jadi di situnya menurut saya sih masih kurang terkontrol. Masih belum terlihat sebuah perbedaan bahwa itu gaya belajarnya apa. Yang kedua mungkin juga di bagian akhir pembelajaran Pak, mungkin karena juga siswanya udah mulai lelah, jadi tidak seperti di awal pembelajaran. Kalau di awal pembelajaran kan mereka masih begitu antusias ya, Bapak menanyakan apa, mereka masih ada yang menjawab meskipun tidak secara gentle anak-anak gitu. Nah, di akhir pembelajaran ini justru seolah-olah seperti kendor gitu Pak, semangatnya kok makin turun gitu. Nanti Pak Kardi bisa lebih meningkatkan lagi di akhir pembelajaran ini, justru jangan menurun kan. Pak Kardi kan sebenarnya memancing siswa untuk menarik kesimpulan kan Pak. Tapi kalau siswanya diam aja gitu kan, akhirnya Pak Kardi guru lagi yang berikan kesimpulan. Guru lagi yang study center. Itu dari saya Pak. Boleh memberikan jawabannya Pak dari komentar teman sejawat. Jadi tadi juga benar Pak, saya merasa ya di ketika di proses diferensiasi memang sudah terpotkan ya, terpetakan. Tapi ketika mereka menyelesaikan LKPD, memang saya juga ini ujung-ujungnya mereka mencari dengan biasa dan pada umumnya ya, anak misalkan anak googling lagi, ketemunya juga googling lagi, atau mendapat bacaan dari buku cetak mungkin. Nah, memang itu sih yang saya hadapi, memang itu saya iakan gitu. Terus terkait tadi di akhir pembelajaran, anak mulai agak kendor memang terutama pada saat mau menyimpulkan ya. Kayak memang saya juga mengiyakan karena waktu yang sudah mau zuhur sama panas suasana kelas ya Pak ya. Pun karena 4 jam juga, jadi anak-anak kayaknya sebenarnya juga kurang semangat, energinya habis dulu kali sepertinya di akhir-akhir sesi tadi.
Ya, tapi sudah cukup baik sih Pak. Artinya Bapak dari awal pembelajaran itu sudah memberikan kenyamanan ya, dengan menyapa, membangkitkan motivasi, terus disiplin positifnya juga terlihat. Bagaimana Bapak menegur anak dengan santun gitu, menimbulkan bukan anak itu dijudge, tapi menimbulkan kesadaran. Jadi mudah-mudahan nanti mungkin Bapak lebih bisa meningkatkan, kompetensinya sudah bagus, tinggal mungkin gimana nih motivasi anak biar tambah berani untuk berbicara. Berarti apa ya, ada pendekatan secara personal barangkali ya, karena kalau di forum seperti itu mungkin anak-anak malu juga ya, malu gitu. Jadi mungkin itu saja PR-nya kalau secara keseluruhan sudah baik ya. Mohon dipersiapkan Pak nanti untuk PI 5. Mungkin teman sejawat siapa nanti yang akan Bapak supervisi, terus yang observernya mungkin siapa, nanti saya datang lagi ke sini, kita mungkin akan bareng bertiga yang disupervisi sama Bapak. Gitu. Selalu sehat semua ya, semangat, jaga kesehatan. Ketemu lagi dengan saya nanti di Loka Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup.